Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga kabar teman-teman semua hari ini sehat dan sukses selalu. Amin. Baik teman-teman, di kesempatan hari ini kita sedang melakukan pengecekan suatu buah pompa air, dan dimana pompa air tersebut ketika waktu dihidupkan airnya tidak bisa keluar atau tidak naik ke atas, dan setelah kita amati ternyata ada gelembung udara. Inilah indikasi sudah kelihatan bahwasanya ada bagian yang bocor. Dan setelah kita lakukan pengamatan, ternyata ketika kita tuangkan air di dalam pompa air ini, airnya selalu surut atau turun, dan kita tuangkan kembali tetap sama walaupun di dalam pompa air ini sudah penuh, airnya selalu berkurang. Oke teman-teman, untuk mengatasi hal tersebut, maka yang pertama yang harus kita lakukan ialah kita akan mengecek bagian bawah paralonnya. Di bagian bawah paralon itu terdapat satu buah klep. Mungkin klep tersebut mengalami kebocoran ya teman-teman, sehingga tidak bisa menampung bagian air yang berada di bagian paralon hisapnya. Boleh jadi atau bisa jadi klep tersebut mengalami kebocoran. Baik teman-teman, kita sedang melakukan penarikan pipa paralonnya, dan kita akan cek bagian klepnya apakah benar-benar mengalami kebocoran. Biasanya sering terjadi seperti ini ya teman-teman. Jika kita sudah melakukan pengecekan di bagian klepnya aman, maka kita juga cek sekaligus di bagian pipa paralonnya. Mungkin ada pipa paralon yang mengalami kebocoran di bagian penyambungannya, ataupun ada bagian pipa yang retak atau pecah. Oke teman-teman, sudah kita lepas bagian klep airnya ini. Setelah kita amati, ternyata tidak ada masalah teman-teman. Ternyata tidak ada masalah. Kita tuangkan air dan kita tes, ternyata airnya tidak berkurang di bagian klep, di bagian klep ini, klep paralonnya yang bagian bawah. Dan kita coba pasang kembali dan kita gerak-gerakan seperti ini ya teman-teman, naik turun supaya airnya kembali mengisi bagian paralon ini. Oke, ternyata ternyata klep ini berfungsi dengan baik. Setelah kita lakukan pengisian air bagian pipa ini,
Nampaknya untuk bagian klepnya tidak ada masalah ya teman-teman. Dan untuk bagian paralonnya juga tidak ada masalah, karena kita sudah cek dengan seksama di bagian sambungan dan sambungan paralon tersebut tidak ada yang bocor. Oke teman-teman, dirasa sudah aman di bagian bawah paralon dan di bagian paralonnya juga tidak ada kebocoran, maka kita pasang kembali untuk paralonnya. Dan jangan lupa kita harus kencangkan ya teman-teman. Apabila kita tidak kencangkan bagian sambungan seperti ini, karena ini intinya jika kita memperbaiki pompa air yang harus benar-benar rapat ialah di bagian pipa hisapnya ya teman-teman. Karena jika ada suatu kebocoran sedikit pun, maka yang terjadi akan udara akan masuk di bagian yang bocor tersebut. Jadi pompa tidak bisa menarik air. Oke teman-teman, kita isikan kembali atau kita tuangkan kembali airnya. Nampaknya tetap sama saja teman-teman. Airnya selalu turun atau berkurang. Oke, ternyata tidak membuahkan hasil. Oke teman-teman, setelah kita amati, ternyata ada air yang menetes, terlihat secara kasat mata ya teman-teman. Ada air yang menetes di bagian antara motor pompanya dengan bagian yang menuju ke silnya. Ini kan pompa ada dua bagian ya teman-teman, antara dinamo atau motor pompanya dengan bagian kipas pompanya ini ya, untuk yang menarik air. Ini ada bagian selah atau as yang terlihat dari nampak luar. Ternyata airnya keluar dari as tersebut teman-teman. Nah inilah di bagian as dalam tersebut ada satu buah seal karet yang tentunya ada pernya yang menekan. Ini mungkin sealnya sudah mengeras atau sudah melebar kondisi karetnya sehingga airnya keluar ya teman-teman. Nanti kita akan lakukan pembongkaran, dan jika benar-benar sealnya yang bocor maka kita akan mengganti seal tersebut. Oke teman-teman, kita coba. Oke teman-teman, kita cukupkan video kali ini, dan kapan-kapan kita lanjutkan untuk video selanjutnya, karena kita tidak bisa melanjutkan video ini karena waktu yang tidak memungkinkan. Ini di hari Jumat. Mungkin kapan-kapan kita bisa menunjukkan lain video mengenai perbaikan pompa air ini. Baik teman-teman, semoga bermanfaat apa yang kami bagikan. Semoga menjadikan referensi buat teman-teman untuk melakukan perbaikan. Dan sampai jumpa kembali di video kami selanjutnya. Dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.